Konflik di antara staf sekolah yang muncul setelah terungkapnya pelanggaran aturan di sekolah SMA Negeri 63 Jayakarta yang memicu perdebatan tentang perlunya pembaharuan kebijakan. Sekolah ini telah lama diatur dengan sistem yang kaku, namun beberapa staf merasa aturan-aturan lama tidak lagi relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan staf karyawan SMA Negeri 63 Jayakarta. Di sini saya ingin membahas mengenai peraturan sekolah kita. Kita telah mendengar kabar buruk tentang siswa-siswi yang telah melanggar peraturan sekolah, mulai dari penggunaan kata-kata yang tidak pantas, penyalahgunaan alat komunikasi, bahkan mereka tertangkap merokok di area sekolah. Ini bukan kejadian yang pertama, dan Dewan Sekolah juga sudah mulai meragukan kemampuan kita untuk menegakkan disiplin. Apa yang terjadi dengan aturan kita? Wajar kita harus mengakui bahwa peraturan yang ada telah rusak, dan kita harus meninjaukan peraturan tersebut. Siswa saat ini sangat berbeda, mereka tumbuh di dunia yang berbeda. Aturan lama tidak lagi efektif untuk menangani perilaku mereka. Meninjau kembali peraturan, saya rasa itu tidak perlu. Kita sudah memiliki peraturan yang jelas dan tegas. Jika mereka tidak mengikuti itu karena disiplin mereka tidak ditegakkan dengan baik. Kita harus lebih tegas, bukan melonggarkan peraturan. Maaf Pak Rizky, tapi saya tidak setuju karena banyak dari siswa yang merasa bahwa kita terlalu membatasi peraturan ini. Untuk saya juga sudah berbicara dengan beberapa siswa lainnya. Mereka merasa tidak punya ruang untuk berkreasi atau mengekspresikan diri. Untuk seragam mungkin bisa pakai cara yang lebih fleksibel. Seragam itu bukan masalah. Itu soal kedisiplinan dan kerapian. Jika kita mulai melonggarkan peraturan aturan kecil, kita akan kehilangan kontrol. Disiplin itu harus ditegakkan dari hal-hal yang lebih mendasar. Dan bagaimana untuk siswa yang berprestasi secara non-akademik namun melakukan pelanggaran pada bidang akademik, misalnya mencontek, kita tidak bisa memberikan mereka pembebasan hanya karena mereka berprestasi. Kita sudah sering mendengar penjelasan seperti saat ini. Yang terpenting adalah bagaimana solusi untuk memecahkan masalah ini. Pak Alfred, apakah sudah ada tindakan untuk siswa-siswi yang mencontek seperti yang Bapak sampaikan? Belum Bu, kami menunggu keputusan dari Anda. Tapi saya rasa mereka harus diberi poin pelanggaran atau skor. Saya sudah bekerja dengan siswa-siswi ini di OSIS, namun terlalu banyak aturan yang membuat mereka merasa terkekang. Saya rasa kita bisa mempertimbangkan hukuman yang lebih mendidik, seperti keterlibatan kegiatan sosial. Jadi apa yang Anda usulkan Pak Fahri? Mungkin kita bisa mengintegrasikan kegiatan OSIS atau proyek sosial sebagai bagian dari sanksi. Alih-alih hanya memberikan hukuman, kita bisa membuat mereka belajar dari kesalahan dengan cara yang lebih positif. Kegiatan sosial itu tidak akan membuat mereka lebih disiplin. Mereka itu butuh sanksi lebih nyata agar mereka tahu bahwa konsekuensi dari tindakan mereka tersebut. Baik, kita akan meninjau aturan yang sering dilanggar, terutama dalam hal seragam dan disiplin. Namun, tetap dengan pendekatan yang mendidik. Siswa-siswi yang terlibat akan diberikan hukuman. Tapi saya setuju dengan Bu Fira dan Pak Fahri. Hukuman mereka akan melibatkan kegiatan sosial dari bimbingan dari guru BK. Saya ingin mereka belajar dari kesalahan, bukan hanya dihukum saja. Siswa pasti akan merasa nyaman dalam perubahan peraturan ini. Saya harap ini bisa membuat mereka berpikir bahwa aturan itu bisa diabaikan. Baik, mungkin rapat pada sore hari ini saya tutup dikarenakan waktu yang sudah tidak memungkinkan. Maka rapat ini akan kita lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat
yang berjalan dengan penuh argumentasi akhirnya selesai. Keesokan harinya, rapat kemudian diselenggarakan kembali untuk menyetujui kesepakatan aturan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan rapat yang sedikit tertunda kemarin. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai rapat ini. Setelah mendengar masukan yang mempertimbangkan situasi, kami menyusun draft aturan baru yang tetap disiplin namun lebih fleksibel, sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa atau siswi yang bermasalah akan ditangani oleh guru bimbingan konseling sebelum diputuskan hukuman atau poin yang akan didapatkan mereka. Untuk prestasi yang melanggar aturan sekolah, kami sudah tangani dengan berkomunikasi langsung dengan siswa tersebut dan wali siswa tersebut. Kami memberikan poin pelanggaran yang paling besar setelah berkomunikasi dengan mereka. Baik, izinkan saya dan Bu Najwa untuk membacakan beberapa aturan yang telah diubah. Yang pertama, kedisiplinan waktu. Siswa harus hadir di sekolah tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 5 menit tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi berupa teguran atau poin tertentu. Yang kedua, pakaian seragam. Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut sekolah yang telah ditentukan sesuai jadwal. Seragam harus rapi dan sesuai ketentuan. Yang ketiga, kebersihan dan kerapihan. Siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas, dan ikut serta dalam kegiatan kebersihan rutin. Penggunaan handphone, penggunaan ponsel selama jam pelajaran dilarang. Ponsel hanya boleh digunakan pada waktu istirahat atau dalam keadaan darurat dengan izin dari guru. Dan yang kedua, larangan merokok di area sekolah. Semua siswa, guru, dan staf secara tegas dilarang membawa dan merokok di seluruh area sekolah, baik di dalam maupun di luar gedung. Sanksinya terberikan akan berupa poin yang tingkatannya paling tinggi. Yang ketiga, larangan ucapan kotor. Siswa dilarang menggunakan kata-kata kasar, makian atau ucapan yang tidak pantas. Kita bisa menjaga batasannya dengan baik. Saya siap mendukung. Kita menemukan titik tengah. Sekarang tinggal bagaimana kita menerapkan dengan konsisten. Siswa akan merespon positif jika mereka merasa kita mendengarkan mereka. Baiklah, kita akan memulai babak baru dengan aturan yang lebih sesuai. Saya harap kita semua bisa bekerja sama untuk memastikan ini berhasil. Baiklah, karena aturan baru sudah kita dapatkan, maka rapat untuk aturan sekolah ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembaharuan aturan pun disepakati bersama. Kami semua berharap dengan adanya perubahan aturan ini, siswa-siswi dapat mengikutinya dengan baik dan kami berharap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan semakin sedikit atau bahkan tidak ada.